Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurlaili, NIM 0545222143. Saya dari Prodi Sistem Informasi UTUP BJJ Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum yang kedua dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, tugasnya yaitu mendownload data sheet dari file Excel, kemudian dirubah ke CSV, kemudian kolom pendapatan dikalikan dengan 10.000. Setelah itu install package, lalu load package menggunakan fungsi library. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi RStudio. Langsung saja. Nah, ini tampilan awal RStudio. Sebelumnya di sini saya sudah mencoba. Jadi tinggal copy RStudio. Nah, sebelumnya saya sudah install. Jadi nanti ada kayak gini. Karena saya sebelumnya sudah menginstal. Setelah sudah selesai, kita lakukan load package. Setelah load package, kita memanggil data. Nah, ini. Nah, ini dari mana? Ini berasal dari folder saya. Folder saya di sini. Nah, ini nanti tinggal masuk properti. Nah, ini tinggal masuk di properties. Tinggal copy aja. Ini tinggal di copy aja locationnya, tinggal ditempel di aplikasi R ini. Ini sama judulnya. Setelah itu kita tampilkan datanya dengan perintah head. Nah, setelah itu kita melihat struktur data dengan perintah str data. Nah, itu kemudian mengubah data karakter menjadi numerik dengan perintah ini. Setelah itu nilai pendapatan dikalikan 10.000 sesuai dengan perintah yang ada di soal. Setelah itu kita masuk ke soal yang nomor pertama, yaitu membuat histogram. Nah, ini gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, ini perintahnya pakai ggplot. Nah, ini di sini saya menggunakan warna ungu. Langsung kita copy paste. Kita copy paste. Nah, ini berikut tampilannya. Nah, lanjut ke nomor 2. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, di sini scatter plot. Di sini menggunakan warna pink.
tampilannya. Agak tabrakan sedikit, nggak apa-apa lah. Setelah itu masuk ke soal yang ketiga, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nah, ini model pakai perintah ini, dan di sini untuk menampilkan summary-nya atau ringkasannya. Nah, ini muncul ringkasannya. Lanjut ke soal yang D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Nah, ini masuk perintah plot model. Nah, ini tinggal next. Nah, sudah. Setelah sudah, kita masuk ke soal yang E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Plot data points, tambahkan garis regresi, tambahkan persamaan garis linear, beri judul dan label. Kita masuk ke sini. Nah, ini berikut perintahnya. Nah, berikut tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama tadi. Dari install package itu yang ggplot ini untuk membuat grafik, yang ini dplyr ini untuk membuat atau mengelola data, yang Broom ini untuk merapikan hasil analisis. Kemudian yang terakhir ini untuk membantu membuat grafik regresi. Kemudian library ini fungsinya untuk memanggil package yang sudah diinstal di program. Nah, kemudian kita masuk ini pemanggilan data. Ini untuk memanggil data yang ada di folder kita yang sudah kita buat, kita save. Nah, kemudian setelah memanggil data, kita tampilkan datanya dengan perintah head. Nah, ini yang muncul di sini data-datanya. Kemudian melihat struktur datanya. Nah, ini data frame terdiri dari 498 objek, 3 variabel. Setelah itu, setelah melihat struktur data, kita mengubahnya agar bisa terbaca. Nah, ini mengubah data karakter menjadi numerik di sini dengan perintah ini. Nah, ini mengubah data teks menjadi angka. Nah, ini gsub ini untuk menghapus tanda koma, dan s numerik ini untuk mengubah teks menjadi angka. Nah, ini langsung masuk ke soal data pendapatan dikalikan dengan 10.000 tanpa koma. Setelah itu kita masuk di nomor pertama, soal pertama disuruh membuat histogram. Nah, di sini menggunakan color warna hitam. Ini garisnya warna hitam. Kemudian fillnya ini warna ungu. Dan 10 ini jumlah batangnya, ini ada 10. Kemudian titelnya ini histogram pendapatan, ini sesuai. Ini sumbu X ini ada di pendapatan ini, dan sumbu Y ada di frekuensi. Nah, dilihat dari histogram pendapatan ini, data mendekati distribusi normal atau tidak. Histogram menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki distribusi yang cukup menyebar dengan frekuensi terbesar berada pada nilai pendapatan menengah hingga tinggi.
Bentuk histogram sebelum sepenuhnya simetris sehingga data tidak berdistribusi normal sempurna. Namun, persebaran data masih cukup baik dan tidak menunjukkan penyimpanan ekstrim sehingga variabel pendapatan masih layak digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Histogram sendiri di sini untuk melihat apakah data mendekati distribusi normal atau tidaknya. Dan di sini jawabannya sudah hampir mendekati, tetapi belum sepenuhnya simetris. Maka dari itu, data tidak berdistribusi normal sempurna. Lanjut ke soal nomor 2 ini. Di sini membuat scatter plot untuk mengecek hubungan linear. Nah, ini. Nah, saya membuat grafik X, kebahagiaan, dan Y, pendapatan dengan judul scatter plot pendapatan versus kebahagiaan dengan warna pink. Ini warna bulat-bulatnya ini pink. Nah, scatter plot sendiri digunakan untuk melihat hubungan kedua variabel berbentuk linear. Interpretasi scatter plot memperlihatkan pola titik yang cenderung bergerak dari kiri ke kanan atas. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan linear positif antara kebahagiaan dan pendapatan, yang artinya semakin tinggi tingkat kebahagiaan maka pendapatan cenderung meningkat walaupun titik data masih menyebar merah. Walaupun titik data masih menyebar arah, hubungan antar variabel tetap terlihat sehingga asumsi linear dapat terpenuhi. Nah, kita masuk di soal yang ketiga. Nih, regresi linear sederhana. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah kebahagiaan mempengaruhi pendapatan. Summary ini untuk menampilkan hasil analisis regresi seperti persamaan regresi, nilai koefisien, nilai p-value, dan R-squared. Interpretasi ini dari hasil ringkasannya ini menunjukkan bahwa kebahagiaan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan, yang artinya jika tingkat kebahagiaan meningkat maka pendapatan juga cenderung meningkat. Nah, lanjut ke soal yang D. Nih, uji homoskedastisitas. Artinya menampilkan grafik diagnostik regresi digunakan untuk mengecek apakah residual menyebar normal atau homogen. Interpretasi plot homoskedastisitas terlihat cukup menyebar secara acak di sini. Nah, di sini itu secara acak sehingga variansi residual cenderung stabil, namun masih terdapat sedikit pola pada beberapa bagian yang mengindikasi heteroskedastisitas ringan. Secara umum, model regresi masih memenuhi asumsi homoskedastisitas dan dapat digunakan untuk analisis. Ini beberapa gambarnya ini. Nah, kemudian masuk ke soal yang nomor terakhir, yang C. Yang E. Di sini ini mulai dari ini shortcutnya. Nah, artinya menambahkan garis regresi linear berwarna merah di sini. Ini untuk garis warna merah ini, dan color light green ini untuk titik-titik yang berwarna hijau. Nah, setelah melihat grafik ini, visualisasi regresi telah menampilkan titik data, garis regresi linear, persamaan regresi, serta judul dan label sumbu yang sesuai. Garis regresi menunjukkan arah hubungan positif antara kebahagiaan dan pendapatan. Sebagian besar titik data mengikuti arah garis regresi sehingga grafik memperkuat hasil analisis bahwa peningkatan kebahagiaan cenderung diikuti oleh peningkatan pendapatan. Nah, soal sudah terjawab semuanya, sudah memenuhi. Ini ada judulnya juga. Demikian tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.